perbedaan individu, intelijensi, dan bakat serta implikasinya dalam pembelajaran. Realitas dan nilai keragaman manusia sangat jelas, tetapi sistem atau konsep apa yang paling berguna untuk memikirkan perbedaan-perbedaan ini? Mungkin pendekatan yang paling jelas adalah membagi orang berdasarkan tipe. Klasifikasi ini dibuat berulang kali oleh masyarakat melalui sejarah berdasarkan pekerjaan dan keturunan. Klasifikasi menjadi tipe psikologi juga panjang sejarahnya. Walaupun tidak didukung oleh bukti sejarah, klasifikasi khusus berdasarkan kontur tengkorak manusia atau pada posisi bintang saat seseorang dilahirkan sudah populer. Namun, ilmuwan di abad 21 biasanya berfokus pada satu aspek individu pada suatu waktu dan berusaha mengembangkan skala kontinu relativitas untuk mengukur sifat ini, ketimbang mengklasifikasikan orang sebagai keseluruhan dalam satu dari berbagai kelas. Sifat bisa dikatakan sebagai watak yang relatif luas dan stabil untuk berperilaku dengan cara tertentu dan menyiratkan dimensi sepanjang yang mungkin diperintahkan kepada individu. Fokusnya ada pada sifat manusia yang cukup konsisten dari satu situasi ke situasi lainnya, ketimbang pada keadaan sementara individu. Contoh dari keadaan sifat adalah jenis kecemasan yang berfluktuasi secara drastis dari hari ke hari. Tentu saja ada banyak perbedaan sifat seperti nilai, sikap, dan minat yang berhubungan dengan perbedaan orang-orang tersebut. Schaeffer membuat perbedaan besar antara perbedaan individu dengan perbedaan kelompok siswa. Yang tersirat dari istilah ini adalah perbedaan individu merupakan kualitas yang unik. Hanya satu orang memiliki perbedaan ini pada satu waktu. Variasi dalam warna rambut misalnya adalah perbedaan individu. Meskipun beberapa orang memiliki warna rambut yang hampir sama, tidak ada dua orang yang persis sama. Perbedaan grup adalah kualitas yang dibagikan oleh anggota grup atau komunitas yang dapat diidentifikasi namun tidak dibagikan oleh semua orang di masyarakat. Contohnya adalah peran gender untuk lebih baik atau buruk satu porsi masyarakat. Dalam hal ini pria dianggap berbeda dan diharapkan berperilaku sedikit berbeda dari porsi masyarakat lainnya, wanita. Perhatikan bahwa membedakan antara perbedaan individu dan kelompok adalah sesuatu hal yang nyaman, tapi sedikit sewenang-wenang. Individu dengan kualitas yang sama, namun tetap unik, terkadang mengelompokkan diri bersama-sama untuk tujuan tertentu, dan kelompok luar biasa mengandung banyak keragaman individu dalam diri mereka. Seseorang yang kebetulan menikmati bermain sepak bola dan memiliki bakat untuk itu, dalam hal ini disebut kualitas individu, misalnya dia mungkin berakhir sebagai anggota tim sepak bola atau klub, kelompok yang didefinisikan oleh keinginan umum anggota dan kemampuan untuk bermain sepak bola. Tapi meskipun semua orang di tim cocok dengan profil pemain sepak bola pada tingkat tertentu, anggota individu mungkin akan bervariasi dalam tingkat keterampilan dan motivasi. Kelompok ini pada dasarnya dapat mengaburkan tanda individualitas. Perbedaan individu adalah cara yang stabil dan konsisten di mana orang berbeda satu sama lain. Perbedaan individu dalam intelijensi secara umum telah diukur dengan tes intelijensi yang dirancang untuk memberitahu apakah seseorang dapat menjadi alasan yang lebih baik dari orang lain yang telah mengikuti ujian tersebut. Ini berdasarkan pendapat Santrok. Antecedent historis
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perhatian telah difokuskan pada perbedaan cara individu belajar dan mengingat. Meskipun area ini sebagian besar diabaikan hingga saat ini oleh para ahli teori belajar, sejarahnya sama tuanya dengan topik lainnya. Pada awal 1000 sebelum Masehi, orang Cina menggunakan uji kemampuan di bidang-bidang seperti memanah dan berhitung untuk menyaring calon pegawai dalam pemerintahan mereka. Meskipun budaya Eropa awalnya tidak menekankan pentingnya individu, penilaian perbedaan individu diberi dorongan besar sekitar 1700 oleh pertumbuhan Protestan dengan penekanannya pada individu dan pertumbuhan ilmu pengetahuan dengan penekanan pada pengukuran. Mungkin satu-satunya faktor yang paling penting yang mengarah pada minat ilmiah yang meluas pada perbedaan individu adalah pengembangan teori evolusi dan penekanan terkait pada prinsip variasi. Bahkan pengukuran perbedaan di antara individu dalam karakteristik psikologis biasanya ditelusuri oleh saudara setengah sepupu dari Darwin, Sir Francis Galton. Tetapi karya perintis Galton jauh berbeda dari upaya saat ini untuk mempelajari perbedaan kemampuan kognitif. Di laboratorium antropometriknya di London, kemampuan intelektual seseorang dinilai dengan ukuran kekuatan pegangan, uji keterampilan motorik, dan ukuran ketajaman visual dan pendengaran. Ilmu tentang perbedaan individu telah lama terkait erat dengan teknologi pengujian mental. Misalnya, tes intelijensi modern pertama dikembangkan oleh Alfred Binet pada tahun 1904 atas permintaan pejabat sekolah Prancis. Binet ditugaskan untuk menghasilkan instrumen yang memungkinkan pemisahan dari mereka yang akan menjadi pembelajar paling lambat di sekolah-sekolah Prancis. Secara umum, tes Binet lebih kompleks daripada Galton dan mereka kurang menekankan pada karakteristik sensorik dan keterampilan motorik. Fitur lain yang patut dicatat dari tes Binet adalah bahwa sebagai respons terhadap tuntutan praktis, ia menyusun tesnya untuk menghasilkan satu skor yang mewakili intelijensi umum individu. Baru kemudian para pekerja berkonsentrasi pada kemampuan khusus seperti yang relevan dengan berbagai tugas yang lebih kecil seperti keterampilan clerical dan mekanik. Teori intelijensi. Ada 5 teori intelijensi yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu teori unifactor. Pada tahun 1911, Wilhelm Stern memperkenalkan suatu teori tentang intelijensi yang disebut dengan one factor theory. Teori ini dikenal sebagai teori kapasitas umum. Menurut teori ini, intelijensi merupakan kapasitas atau kemampuan umum, sehingga reaksi atau tindakan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau memecahkan sesuatu masalah adalah bersifat umum. Kapasitas umum itu timbul akibat pertumbuhan fisiologis sebagai akibat belajar. Kapasitas umum atau general capacity dikemukakan dengan kode G. Teori yang kedua adalah teori two factors. Pada tahun 1904, yaitu sebelum Stern, seorang ahli matematika bernama Charles Spearman mengajukan sebuah teori tentang intelijensi. Teori Spearman itu terkenal dengan sebutan two kinds of factors theory. Spearman mengembangkan teori intelijensi berdasarkan suatu faktor mental umum yang diberi kode G mewakili suatu kekuatan mental umum yang berfungsi dalam setiap tingkah laku mental individu. Sedangkan faktor-faktor S menentukan tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan.
Orang yang intelijensinya mempunyai faktor G luas dapat mempelajari bermacam-macam pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, sejarah, dan sebagainya dengan menggunakan simbol abstrak. Dan faktor S ditentukan pada gagasan bahwa fungsi otak bergantung kepada ada atau tidaknya struktur atau koneksi yang tepat bagi situasi atau masalah tertentu yang khusus dari otak, bukan karena struktur khusus otak itu sendiri. Faktor S lebih tergantung kepada organisasi neurologis yang berhubungan dengan kemampuan khusus. Yang ketiga, teori multifactors. Teori intelijensi multifactors dikembangkan oleh E.L. Thorndike. Teori ini tidak berhubungan dengan konsep general ability. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Ketika seseorang dapat menyebutkan sebuah kata, menghafal sajak, menjumlahkan bilangan, atau melakukan pekerjaan, itu berarti bahwa ia dapat melakukan itu karena terbentuknya koneksi-koneksi di dalam sistem saraf akibat belajar atau latihan. Jadi, intelijensi menurut teori ini adalah jumlah koneksi aktual dan potensial di dalam sistem saraf. Teori primary mental abilities adalah teori yang keempat. L.L. Thurston telah berusaha menjelaskan tentang organisasi intelijensi yang abstrak dengan menggunakan tes-tes mental serta teknik-teknik statistik khusus, membagi intelijensi menjadi 7 kemampuan primer, yaitu 1 kemampuan numerical, matematika, yang kedua kemampuan verbal atau berbahasa, yang ketiga kemampuan abstrak berupa visualisasi atau berpikir, yang keempat kemampuan menghubungkan kata-kata, yang kelima kemampuan membuat keputusan baik induktif maupun deduktif, yang keenam kemampuan mengenal atau mengamati, dan yang ketujuh kemampuan mengingat. Teori yang kelima adalah teori sampling. Untuk menjelaskan tentang intelijensi, Godfrey H. Thompson pada tahun 1916 mengajukan sebuah teorinya yang disebut teori sampling. Menurut teori ini, intelijensi merupakan berbagai kemampuan sampel. Dunia berisikan berbagai bidang pengalaman. Berbagai bidang pengalaman itu terkuasai oleh pikiran manusia, tetapi tidak semuanya. Masing-masing bidang hanya dikuasai sebagian-sebagian saja, dan ini mencerminkan kemampuan mental. Intelijensi berupa berbagai kemampuan overlapping. Intelijensi beroperasi dengan terbatas pada sampel dari kemampuan atau pengalaman dunia nyata. Santrok mengatakan bahwa beberapa ahli menggambarkan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah, kemudian menggambarkan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman, dan juga ada ahli yang berpendapat bahwa intelijensi merupakan karakteristik seperti kreativitas dan keterampilan interpersonal. Masalah dengan intelijensi adalah bahwa tidak seperti tinggi, berat, dan usia, intelijensi tidak dapat diukur secara langsung. Kita tidak bisa mengupas kulit kepala seseorang dan melihat seberapa banyak intelijensi yang dia miliki. Kita dapat mengevaluasi intelijensi hanya secara tidak langsung dengan mempelajari dan membandingkan tindakan cerdas yang dilakukannya. Intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Tetapi, bahkan definisi yang luas ini tidak memuaskan semua orang.
Robert Sternberg 2017 mengusulkan bahwa pengetahuan praktis harus dianggap sebagai bagian dari intelijensi. Dalam pandangannya, intelijensi melibatkan pilihan penimbangan dengan cermat dan bertindak bijaksana, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kekurangan. Sternberg menggambarkan intelijensi sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan bentuk dan lingkungan. Dalam beradaptasi dengan lingkungan, jika individu menemukan lingkungan kurang optimal, mereka dapat mengubahnya untuk membuat lebih cocok bagi keterampilan dan keinginan mereka. Sebaliknya, definisi intelijensi yang didasarkan pada teori seperti Vygotsky harus mencakup kemampuan untuk menggunakan alat budaya dengan bantuan dari individu yang lebih terampil. Karena intelijensi adalah suatu konsep abstrak yang luas, tidak mengherankan bahwa ada berbagai cara untuk mendefinisikannya. Pendekatan sosialis konstruktivis Vygotsky menekankan bahwa kecerdasan dibangun melalui interaksi dengan individu-individu yang lebih terampil yang tercermin dalam konsepnya tentang zona perkembangan proksimal. Komponen utama kecerdasan mirip dengan proses kognitif, memori, dan pemikiran. Perbedaan dalam bagaimana proses kognitif ini dijelaskan dan bagaimana kita akan membahas kecerdasan terletak pada konsep perbedaan dan penilaian individu. Perbedaan individu adalah cara yang stabil dan konsisten di mana orang berbeda satu sama lain. Perbedaan individu dalam kecerdasan umumnya telah diukur dengan tes kecerdasan yang dirancang untuk memberitahu apakah seseorang dapat bernalar lebih baik dari orang lain yang telah mengikuti tes. Tes intelijensi. Yang pertama, tes Binet. Tes Binet dalam 1904, Departemen Perancis meminta psikolog Alfred Binet untuk merancang sebuah metode dalam mengidentifikasi anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Para pejabat sekolah ingin mengurangi keramaian dengan menempatkan siswa sekolah khusus yang tidak akan mendapat keuntungan dari pengajaran kelas biasa. Binet dan muridnya, Theophile Simon, mengembangkan sebuah tes intelijensi untuk memenuhi permintaan ini. Tes ini disebut skala 1905. Ini terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan untuk menyentuh salah satu telinga, untuk kemampuan menggambar desain dari memori dan mendefinisikan konsep abstrak. Binet mengembangkan konsep usia mental, tingkat individu pengembangan mental relatif terhadap orang lain. Pada tahun 1912, William Stern menciptakan konsep intelijensi quotient atau IQ yang mengacu pada usia mental seseorang dibagi dengan usia kronologis dikalikan dengan 100. Jika usia mental adalah sama dengan usia kronologis, maka IQ seseorang adalah 100. Jika usia mental di atas usia kronologis, maka IQ seseorang lebih besar dari 100. Sebagai contoh, seorang anak berusia 6 tahun dengan usia mental 8 akan memiliki IQ 133. Jika usia mental di bawah usia kronologis, maka IQ seseorang kurang dari 100. Sebagai contoh, seorang berusia 6 tahun dengan usia mental 5 akan memiliki IQ 83. Tes Binet telah direvisi berkali-kali untuk menggabungkan kemajuan dalam pemahaman intelijensi dan intelijensi pengujian. Revisi ini disebut Stanford Binet karena revisi dibuat di Universitas Stanford. Dengan pemberian tes untuk sejumlah besar orang dari berbagai usia dari latar belakang yang berbeda, para peneliti telah menemukan bahwa skor pada tes Stanford Binet berperkiraan distribusi normal. Distribusi normal simetris dengan mayoritas skor jatuh di tengah kemungkinan jangkauan skor dan skor jauh lebih sedikit yang muncul ke arah ekstrim jangkauan. Tes Stanford Binet saat ini diberikan kepada individual
orang yang berusia 2 sampai dewasa. Ini mencakup berbagai item, beberapa diantaranya memerlukan tanggapan verbal, tanggapan nonverbal lainnya. Misalnya, item yang mencerminkan tingkat kinerja pada usia 6 tahun pada tes termasuk kemampuan verbal untuk menentukan sedikitnya 6 kata seperti oranye dan amplop, serta kemampuan nonverbal untuk melacak jalur melalui labirin. Item yang mencerminkan tingkat kinerja orang dewasa rata-rata termasuk mendefinisikan kata seperti tidak proporsional dan menganggap, menjelaskan pepatah, dan membandingkan kemalasan. Versi Stanford Binet saat ini adalah edisi kelima. Tambahan penting untuk edisi keempat yang telah dilanjutkan dan diperluas pada edisi kelima adalah analisis 5 aspek kemampuan kognitif, penalaran, cairan, pengetahuan, penalaran kuantitatif, penalaran visual, spasial, dan memori kerja, dan 2 aspek intelijensi. 5 aspek kemampuan kognitif adalah penalaran fluida, pemikiran abstrak, pengetahuan informasi konseptual, penalaran kuantitatif, keterampilan matematika, penalaran visual spasial, memahami bentuk visual dan tata ruang, dan memori kerja mengingat informasi baru. 2 aspek intelijensi dinilai oleh edisi kelima Stanford Binet adalah intelijensi verbal dan intelijensi nonverbal. Skor komposit umum masih diperoleh untuk mencerminkan intelijensi keseluruhan. Stanford Binet terus menjadi salah satu tes yang paling banyak digunakan untuk menilai intelijensi siswa. Yang kedua itu skala Wechsler. Tes lain yang banyak digunakan untuk menilai intelijensi siswa disebut skala Wechsler yang dikembangkan oleh psikolog David Wechsler. Tes ini termasuk Wechsler prasekolah dan skala intelijensi primer. Edisi keempat untuk penguji anak-anak dari 2 tahun 6 bulan hingga 7 tahun 3 bulan. Skala intelijensi Wechsler untuk anak-anak edisi kelima untuk anak-anak remaja usia 6 hingga 16 tahun dan skala intelijensi orang dewasa Wechsler edisi keempat. Skala Wechsler tidak hanya menginformasikan skor IQ keseluruhan dan skor pada sejumlah subjek, tetapi juga menghasilkan beberapa indeks komposit, misalnya indeks pemahaman verbal, indeks memori kerja, dan indeks kecepatan pemrosesan. Skor subtes dan komposit memungkinkan pemeriksa untuk cepat menentukan area di mana kekuatan atau kelemahan seseorang. Tes intelijensi seperti Stanford Binet dan Wechsler diberikan secara individual. Seorang psikolog mendekati penilaian individu tentang intelijensi siswa sebagai interaksi terstruktur antara penguji dan siswa. Ini memberi psikolog peluang untuk mengambil sampel perilaku siswa. Selama pengujian, pemeriksa mengamati kemudahan hubungan terjalin, antusiasme, dan minat siswa. Apakah kecemasan mengganggu kinerja siswa, dan tingkat toleransi siswa untuk frustasi. Teori triarki Sternberg. Menurut Robert Sternberg, teori intelijensi triarkis, intelijensi muncul dalam 3 bentuk, analitis, kreatif, dan praktis. Intelijensi analitis melibatkan kemampuan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, membandingkan, dan kontras. Intelijensi kreatif terdiri dari kemampuan untuk membuat, merancang, menciptakan, memulai, dan membayangkan. Intelijensi praktis berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, dan mempraktekannya. Untuk memahami apa arti intelijensi analitis, kreatif, dan praktis, mari kita lihat contoh orang-orang yang mencerminkan ketiga jenis intelijensi ini. Yang pertama, Latisa mendapat nilai tinggi pada tes intelijensi tradisional seperti Stanford Binet dan merupakan pemikir analitis bintang.
Intelijensi analitik lapisan mendekati apa yang secara tradisional disebut intelijensi dan apa yang biasanya dinilai dengan tes intelijensi. Yang kedua, Todd tidak memiliki nilai ujian terbaik tetapi memiliki pemikiran yang berwawasan dan kreatif. Sternberg menyebut jenis pemikiran di mana Todd unggul intelijensi kreatif. Yang ketiga, Immanuel nilainya pada tes IQ tradisional rendah, tetapi dengan cepat mengidentifikasi solusi untuk masalah kehidupan nyata. Dia dengan mudah mengambil pengetahuan tentang cara kerja dunia. Intelijensi jalanan Immanuel dan pengetahuan praktis adalah apa yang disebut Sternberg sebagai intelijensi praktis. Kerangka berpikir Gardner. Howard Gardner berpendapat bahwa ada banyak jenis intelijensi tertentu atau kerangka pikiran. Kerangka berpikir ini dijelaskan bersama dengan contoh-contoh pekerjaan dan tercermin sebagai kekuatan. Keahlian verbal yang pertama, kemampuan berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Penulis, jurnalis, pembicara. Yang kedua, keahlian matematika, kemampuan untuk melakukan operasi matematika, ilmuwan, insinyur, akuntan. Yang ketiga, keahlian spasial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi, arsitek, seniman, pelaut. Yang keempat, keahlian kinestetik tubuh, kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir secara fisik, ahli bedah, pengrajin, penari, atlet. Yang kelima, keahlian musik, kepekaan terhadap pitch, melodi, ritme, dan nada, komposer, musisi, dan terapis musik. Yang keenam, keahlian intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan secara efektif mengarahkan kehidupan seseorang, teolog, psikolog. Yang ketujuh, keahlian interpersonal, kemampuan memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, guru yang sukses, profesi kesehatan mental. Yang kedelapan, keahlian naturalis, kemampuan untuk mengamati pola di alam dan memahami sistem alami dan buatan manusia. Petani, ahli botani, ahli ekologi, penata taman. Gardner berpendapat bahwa setiap bentuk intelijensi dapat dihancurkan oleh pola kerusakan otak yang berbeda, yang masing-masingnya melibatkan keterampilan kognitif yang unik, dan bahwa masing-masing bentuk ini muncul dengan cara yang unik, baik pada orang yang berbakat maupun idiot. Individu yang memiliki cacat intelektual tetapi juga memiliki bakat yang luar biasa dalam domain tertentu, seperti menggambar, musik, atau perhitungan numerik. Gardner telah mempertimbangkan termasuk intelijensi eksistensial yang melibatkan kepedulian dan penalaran tentang makna dalam hidup sebagai intelijensi kesembilan. Namun dia baru menambahkannya sebagai bentuk intelijensi yang berbeda pada tahun 2009. Meskipun Gardner telah mendukung penerapan modelnya untuk pendidikan, ia juga menyaksikan beberapa penyalahgunaan pendekatan tersebut. Berikut adalah beberapa peringatan yang ia berikan tentang penggunaannya. Tidak ada alasan untuk mengasumsikan bahwa setiap mata pelajaran dapat diajarkan secara efektif dalam 8 cara berbeda untuk berhubungan dengan 8 intelijensi, dan berusaha melakukan ini adalah usaha yang sia-sia. Jangan berasumsi bahwa cukup dengan menerapkan jenis intelijensi tertentu, misalnya dalam hal keterampilan kinestetik tubuh, gerakan otot acak tidak ada hubungannya dengan menumbuhkan keterampilan kognitif. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa menggunakan satu jenis intelijensi sebagai kegiatan latar belakang sementara anak-anak mengerjakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan jenis intelijensi yang berbeda. Sebagai contoh, Gardner menunjukkan bahwa bermain musik di latar belakang sementara
siswa menyelesaikan masalah matematika adalah penerapan teori yang salah. Untuk mengembangkan kecerdasan unik anak-anak lewat konsep ini, yang dibutuhkan sebenarnya sudah tersedia di lingkungan sekitar. Di sekolah, anak-anak bisa diajak keluar kelas untuk mengamati setiap fenomena yang terjadi di dunia nyata. Konsep multiple intelligence juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin ketahui. Apapun yang ingin diketahuinya itu dapat ditemui dalam kehidupan nyata yang dapat mereka alami sendiri. Bagi guru, yang dibutuhkan hanya kreativitas dan kepekaan untuk mengasah kemampuan anak. Guru juga harus mau berpikir terbuka, keluar dari paradigma tradisional bahwa kecerdasan hanya dilihat dari kemampuan intelektual atau kognitif. Dari berbagai bentuk kegiatan yang ditawarkan, guru dapat melakukan kombinasi kegiatan sehingga mengakomodasi semua bentuk kecerdasan yang ada di dalam sebuah kelas. Dengan demikian, pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Mesin kecerdasan Stephen dan implikasinya terhadap pembelajaran. Poneman 2009 mengumpulkan teori-teori yang membangun teori Stephen, yang merupakan gabungan dari 3 teori, yaitu 1. Teori fungsi dasar STEF dari C.G. Jung 1875-1959, yang kedua teori belahan otak atau the whole brain concept dari Ned Herman, dan yang ketiga teori triune brain dari Paul MacLean 1976. Poneman telah menyimpulkan bahwa fungsi dasar STEF jika dikaitkan dengan teori Ned Herman tentang kuadran otak, maka keempat fungsi dasar tersebut adalah merupakan ciri-ciri kepribadian yang tetap yang bersumber dari belahan otak, jenis kecerdasan dan paling kerap digunakan. Terdapat juga beberapa teori yang turut dijadikan rujukan dalam pembentukan personality Stephen, yaitu D4MAT sistem belajar yang dikembangkan oleh Bernice McCarthy merujuk pada keempat jenis siklus Kolb. Yang pertama, divergence, mengapa? Yang kedua, assimilators, apa? Yang ketiga, convergence, bagaimana? Yang keempat, accommodators, bagaimana? Model yang turut mempunyai kaitan secara tidak langsung adalah VARK, Visual, Auditory, Reading, and Kinesthetic, dan perluasan teori Myers-Briggs MBTI. Jika dilihat dari teori C.G. Jung dan Myers-Briggs tanpa memasukkan orientasi introvert dan extrovert, hasilnya akan sama dengan model HBTI. Lalu bagaimana dengan teori untuk kecerdasan kelima pada Stephen, yaitu tipe insting? Farid merujuk pada teori triune brain Paul MacLean, di mana ada reptilian brain. Lebih lanjut menjelaskan kecerdasan kelima ini terletak pada fungsi hindbrain atau otak tengah, cerebellum, medulla, midbrain, pons, dan brainstem. Kompilasi dari pemikiran Luria, AR 1970, The Functional Organization of the Brain. Ada 5 belahan otak dengan paket fungsi otak masing-masing yang mempengaruhi tindak tanduk manusia sesuai fungsi-fungsi otak yang paling mempengaruhi dan kesemuanya setara. Yang pertama, bagian limbik kiri. Limbik kiri memiliki kecenderungan tipe sensing, pintar dalam menghafal, tergolong rajin, dan berpeluang untuk menjadi orang kaya. Yang kedua, bagian otak kiri. Otak kiri memiliki ciri pintar dalam berhitung, pandai menganalisa, ahli dalam teknikal dan mendetail, sangat pas bergelut dalam bidang pemerintahan seperti menjadi pejabat. Yang ketiga, bagian otak kanan.
Otak kanan cenderung intuiting, memiliki imajinasi yang kuat, pandai dalam berkreativitas, kurang ahli dalam berhitung. Otak kanan sangat berpeluang untuk menjadi pengusaha. Yang keempat, bagian limbik kanan. Limbik kanan ahli dalam feeling atau perasaan. Memiliki kecerdasan emosi yang baik, pintar dalam bersosialisasi dan menjalin hubungan. Yang kelima, bagian otak tengah. Otak tengah memiliki insting yang kuat, naluri yang sangat peka, cenderung serba bisa dalam segala hal, sangat cocok sebagai pelerai atau juru damai. Dari 5 bagian otak tersebut, tidak akan bekerja bersama-sama, namun salah satu otak tersebut akan mendominasi dalam diri kita, entah itu bagian yang limbik kiri, otak kanan, limbik kanan, atau otak tengah yang akan mendominasi. Agar lebih memudahkan dalam memahami kinerja otak, berikut adalah tipe-tipe anak yang perlu kita ketahui. Anak tipe sensing. Anak tipe sensing akan pandai dalam menghafal, mengingat, meniru, dan biasanya anak akan memiliki ingatan yang sangat kuat. Gaya belajar yang tepat untuk anak sensing yaitu mencontoh. Anak akan mengikuti apa yang dilihatnya dan anak akan lebih menyukai belajar metode bermain. Anak tipe thinking. Anak tipe thinking pandai dalam berhitung, menganalisa, memiliki daya nalar yang baik. Anak tipe thinking akan bisa memfokuskan diri dan akan mudah pecah fokusnya apabila ada yang mengganggunya. Gaya belajar yang tepat untuk anak tipe thinking yaitu dengan metode menganalisa. Perbanyaklah data agar anak bisa mengolah dan terus mengasah otaknya. Anak tipe thinking akan lebih pandai dalam membuat skala prioritas. Yang ketiga, anak tipe intuiting. Anak tipe ini akan ahli dalam berimajinasi, berkreativitas, dan akan suka membuat terobosan-terobosan baru. Biasanya anak cenderung lebih jahil dan usil. Gaya belajar anak tipe intuiting yaitu dengan memaksimalkan kemampuan otaknya dengan cara memperbanyak ide dan pola. Yang keempat, anak tipe feeling. Anak tipe feeling akan lebih senang banyak omong. Biasanya IQ yang dimiliki anak tidak terlalu bagus. Metode belajar yang disukai anak yaitu dengan banyak berdiskusi. Untuk memaksimalkan kepandaiannya, maka anak akan banyak belajar dari orang lain. Kemampuan pendengarannya akan lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Yang kelima, anak tipe insting. Ciri khas yang dimiliki anak insting yaitu serba bisa dalam segala hal. Tapi terkadang banyak hal yang tak bisa tuntas untuk diselesaikannya, namun anak bisa apa saja. Gaya belajar yang baik untuk anak insting yaitu dengan cara merespon secara cepat dan spontan kebutuhan yang dituntut dari sebuah keadaan. Bakat dan implikasinya terhadap pembelajaran. Siswa gifted dan talented. Gagasan tentang multiple intelligences mengarah pada cara berpikir baru tentang siswa yang memiliki bakat, gifted dan talented. Secara tradisional, istilah gifted hanya merujuk kepada siswa dengan keterampilan verbal yang luar biasa tinggi. Keahlian mereka ditunjukkan dengan sangat baik, misalnya pada tes standar kemampuan umum atau prestasi sekolah. Belakangan, makna berbakat telah meluas dan mulai memasukkan bakat yang tidak biasa dalam berbagai kegiatan seperti musik, penulisan kreatif, dan seni. Davis dan Rim 2004. Untuk menunjukkan perubahan, pendidik sering menggunakan istilah gifted dan talented. Kualitas gifted dan talented. Umumnya mereka menunjukkan kombinasi dari kualitas berikut. Mereka belajar lebih cepat dan mandiri daripada kebanyakan siswa seusia mereka. Mereka sering memiliki kosakata yang berkembang dengan baik serta keterampilan membaca dan menulis yang canggih. Mereka sangat termotivasi terutama pada tugas-tugas yang menantang atau sulit. Mereka berpegang teguh pada standar pencapaian yang lebih tinggi dari biasanya. Berlawanan dengan kesan umum, siswa yang berbakat atau gifted atau talented ini tidak selalu canggung secara sosial,
kurang sehat atau sempit dalam minat mereka. Pada kenyataannya justru sebaliknya, menurut Steiner dan Carr 2003. Mereka juga berasal dari kelompok ekonomi dan budaya yang berbeda. Ironisnya, terlepas dari kekuatan mereka yang jelas sebagai pembelajar, siswa seperti ini sering merana di sekolah kecuali guru dapat memberi mereka lebih dari tantangan kurikulum biasa. Seorang anak TK yang terlalu maju dalam membaca misalnya dapat stuck dalam membaca jika gurunya tidak mengenali dan mengembangkan keterampilannya. Bakatnya mungkin secara efektif menghilang dari pandangan ketika teman-temannya secara bertahap mengejar ke tingkat awalnya. Tanpa mengakomodasi tingkat keterampilan atau pengetahuan mereka yang tidak biasa, siswa yang berbakat atau gifted atau talented ini dapat menjadi bosan karena sekolah dan pada akhirnya kebosanan bahkan dapat berubah menjadi masalah perilaku. Sebagian karena alasan ini, siswa yang berbakat atau gifted atau talented ini kadang-kadang dianggap sebagai tanggung jawab pendidikan khusus bersama dengan siswa yang memiliki kebutuhan khusus lainnya. Seringkali kebutuhan mereka dibahas misalnya dalam buku pelajaran tentang pendidikan khusus, di samping diskusi dengan siswa yang berkebutuhan khusus, yang memiliki gangguan fisik, kecacatan intelektual, atau gangguan perilaku. Menurut Friend 2007. Ada beberapa logika berpikir tentang kebutuhan mereka. Bagaimanapun mereka cukup luar biasa dan mereka memang memerlukan modifikasi dari program sekolah biasa untuk mencapai potensi penuhnya. Tapi juga menyesatkan untuk mengabaikan perbedaan yang jelas antara bakat luar biasa dan kebutuhan atau kecacatan luar biasa dari jenis lainnya. Perbedaan utama adalah potensi siswa. Menurut definisi, siswa dengan gifted atau talented ini mampu melakukan pekerjaan yang kreatif dan berkomitmen pada tingkat yang sering mendekati orang dewasa berbakat. Siswa lainnya, termasuk siswa penyandang cacat, dapat mencapai level ini, tetapi tidak secepat dan sesering itu. Oleh karena itu, banyak pendidik yang berpikir tentang berbakat bukan sebagai contoh siswa penyandang cacat, tetapi sebagai contoh keberagaman. Dengan demikian, mereka bukan tanggung jawab spesialis pendidikan khusus, melainkan tanggung jawab semua guru untuk membedakan instruksi mereka. Agar dapat mengimplikasikan bakat khusus seseorang atau individu secara optimal, mereka memerlukan program pendidikan khusus sesuai dengan bakatnya. Program pendidikan untuk mengembangkan individu berbakat khusus agar mencapai prestasi unggul biasanya dikenal dengan istilah pendidikan berdiferensi. Program pendidikan ini merupakan pelayanan di luar jangkauan program pendidikan biasa agar dapat merealisasikan bakat dan kemampuannya secara optimal, baik untuk pengembangan diri maupun untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi kemajuan bangsa dan negara. Kurikulumnya dalam program pendidikan ini pun disebut kurikulum berdiferensi. Mendukung siswa berbakat menurut Siever dan Maker 2003 adalah dengan melibatkan campuran akselerasi dan pengayaan kurikulum umum. Akselerasi itu melibatkan anak yang loncat kelas atau guru yang mendesain ulang kurikulum kelas atau kelas tertentu sehingga lebih banyak materi yang dibahas dengan lebih cepat. Kemudian pengayaan dengan memberikan instruksi tambahan atau berbeda yang ditambahkan pada tujuan dan kegiatan kurikulum yang umum. Seorang siswa mungkin membaca berbagai jenis literatur pada tingkat membacanya saat ini, atau mencoba menulis sendiri jenis bacaan tambahan.
Adapun sejumlah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan bakat khusus individu yaitu sebagai berikut. Pertama, mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak dan remaja untuk mengembangkan bakat khususnya dengan mengusahakan dukungan baik psikologis maupun fisik. Yang kedua, berupaya menumbuh kembangkan minat dan motif berprestasi tinggi di kalangan anak dan remaja baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan daya juang kegigihan pada diri anak dan remaja dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang terakhir, mengembangkan program pendidikan berdiferensi di sekolah dengan kurikulum berdiferensi pula guna memberikan pelayanan secara lebih efektif kepada anak dan remaja yang gifted dan talented. Menurut Ignacio Estrada, if children can't learn the way we teach, maybe we should teach them the way they learn.